dari event besar dari kami pernah khidmat di Muslim United 1, nanti coba teman-teman cek ya, Muslim United 1 itu mengumpulkan para asatid seluruh Indonesia. Itu beliau yang menjadi di belakang layarnya kayak gitu. Event sebesar itu 1, 2, 3 itu beliau yang handle kayak gitu. Jadi teman-teman juga belajar. Di sana juga ada santri juga di Real Masjid. Sekarang namanya ada Real Masjid ya, tempatnya Mas Saif ya. Saif atau Said. Nah, Saif ya. Nah, kebetulan ini teman-teman juga dari Batam, Mbak. Itu yang sama dengan Mas Saif. Nah, bapaknya Mas Saif itu yang membawa teman-teman ini diarahkan ke sini. Itu di last minute. Awalnya kan cuma 5 orang, kemudian was nih rano santri lah. Ternyata di last itu last hari itu ada teman-teman itu mengirimkan 6 orang dari Batam itu ke sini gitu. Itu wasilah bapaknya Mas Saif. Oke, nanti bisa perkenalan langsung, sesinya mungkin sekitar 1,5 jam. Nanti ada sesi tanya jawab, langsung tanya aja gitu. Teman-teman langsung tanya aja, atau mungkin di tengah ini juga boleh langsung tanya biar teman-teman tidak tidak kaku seperti itu. Artinya kita forumnya santai. Ini kami izin rekod Mas Nanang dan Mbak Ani karena biar dokumentasi nanti untuk uploadnya mungkin kami harus izin dulu seperti itu. Kalau boleh, kalau enggak jadi simpan saja buat generasi yang berikutnya. Soalnya nanti di bulan November ada 2 santri lagi dari Padang dan Sukoharjo, dan kami pengen nanti juga di akhir sesi atau di luar nanti bisa memberikan ajakan buat daftar di sini gitu. Jadi fokusnya di sini multimedia, jadi fotografer, videografer, desain, konten sama live streaming. Kemudian nanti di semester berikutnya belajar digital marketing, jadi jualan seperti itu. Ya suatu saat mungkin ada yang bisa kita kolaborasikan dengan para santri gitu, Mas Nanang dan Mbak Ane gitu. Jadi kami intinya dan sering kami sampaikan ke beberapa majelis dan teman-teman yang lain bahwa kami siap berkhidmat. Jadi tidak nyari apapun kecuali berkhidmat terlebih dahulu, kemudian nanti bisa banyak ilmu yang bisa teman-teman dapat seperti itu. Jadi goal besarnya apa sih Gria Multimedia Putri Indonesia ini? Goal besarnya adalah menyiapkan santri yang mandiri, berdikari, berpenghasilan seperti itu. Jadi rumah ini atau model ini settingannya di atas itu jadi CV atau perusahaan seperti itu. Jadi yos ngapal Quran nang kene, belajar di sini, makan di sini, bekerja di sini seperti itu. Sampai nikah kalau siap ya nanti dari teman-teman kalau ada sana sudah siap, lah dilamar ke sini gitu. Kolaborasi gitu. Ya itu sedikit yang kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa belajar dari beliau berdua dan jangan sungkan tanya gitu ya. Kita buka pada sesi pada pagi hari dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Mas Nanang dan Mbak, ini waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu nggih, Ustadz Nur, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan bertemu, terutama dari kami yang berada di kota ya, dipaksa untuk keluar kota hari ini. Masya Allah, jalan-jalan ke bukit. Ini namanya daerah Bantul, nggih, betul nggih. Masya Allah. Pertama datang ke sini suasananya hening, beda dengan yang di kota. Kemarin siapa yang pertama datang ke sana, udah ke Rumah Warna siapa kemarin? Coba dong angkat tangannya. Oh, Masya Allah, hampir sebagian ya, 60% ya ke sana ya. Masya Allah. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi pagi ini terima kasih kepada Ustadz Nur Abe dan istri
yang sudah memberikan kesempatan bagi kami di sini, saya dan suami untuk sharing gitu ya, sharing tentang mimpi besar. Apa itu judulnya, Dedi? Strategi merealisasikan mimpi besar. Masya Allah. Di sini kita santai-santai aja nggih. Nah, mungkin perkenalan dulu gimana? Mau nggak? Wow, Masya Allah. Yuk, slide-nya boleh dong di ini. Oh, belum? Oh, belum. Oh, ya udah. Kenalan deh. Nama saya Ane Yarina Kristi. Itu ya. Jadi panggil aja Momi Ane. Kemarin yang sudah ke sana manggil Momi Ane gitu kan ya? Iya. Kemarin berapa orang ke sana? 6 ya. 6. Ketemu sama saya. Waktu itu ada acara Star Day Night. Gitu. Ini suami namanya Pak Nanang Syaifurozi ya. Kita dikaruniai 5 orang anak, alhamdulillah. Pertama perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki dan perempuan. Yang pertama usianya seperti kakak-kakak ini. Rata-rata ada yang SMA dan kuliah ya? Ada yang sudah kuliah. Nah, anak pertama kita sudah kuliah. Anak kedua kita mau kuliah, anak ketiga SMA, anak keempat masih SMP, anak kelima TK. Jadi kalau saya di sini itu kayak berhadapan dengan anak-anak saya, gitu ya. Jadi insya Allah moga-moga sharing-sharing kali ini bisa memberikan apa ya pandangan ataupun mungkin bisa memberikan masukan bahwa oh ternyata ada ya kayak gini. Oh kira-kira apa yang bisa aku ambil dari pertemuan kita pagi ini gitu ya. Nanti ambil yang baik-baik nggih. Baik. Jadi sudah perkenalan. Kemudian kita ngapain aja? Gitu kan. Ini sopoto kan gitu ya. Nah, jadi saya dan suami itu alhamdulillah dikasihkan amanah sama Allah gitu ya. Ada masjid namanya Real Masjid. Kemudian kita juga dikasih amanah sekolah, jadi pengelola tahfiz, sekolah tahfiz dari mulai TK, SD dan SMP. Kalau TK SD namanya Khairu Ummah, kan artinya apa? Umat yang terbaik gitu ya. Jadi diharapkan anak-anak sekolah di situ kalau akan menjadi umat terbaik umatnya Rasulullah ya. Umat muslim Islam gitu kan. Kemudian SMP-nya kita ada tahfiz, sekolah tahfiz SMP namanya Atasnim. Nah itu artinya air murni gitu ya, kayaknya gitu ya dia. Air ya, air surga dari surga. Nah, kemudian amanah yang lain selain ada sekolah TK, SD, SMP, kita juga ada perusahaan namanya Rumah Warna. Nah, nanti kita kenalan dulu ya satu-satu ya. Apa sih Rumah Warna gitu kan? Kok bisa ke sini mau cerita apa? Kan kayak gitu ya. Nah, nanti di sini Momi mau cerita tentang awal mula adanya Rumah Warna. Jadi nanti adik-adik di sini bisa punya pandangan. Oh, ternyata bisa ya dari tanpa modal juga bisa ya ternyata, atau mungkin modal cuma sedikit juga bisa ya ternyata. Nah gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya usaha ataupun itu harus berpikir harus punya modal nih, ternyata enggak juga. Nanti kita ceritain. Nah, jadi Rumah Warna itu kita mulai ketika kita masih kuliah, Nak. Ya, Kak masih kuliah. Waktu itu usianya masih di bawah 20. 20 ya saya ya, Jadi waktu kita belum hijrah. Jadi waktu itu saya dan kalau dulu kita masih ya itu nggak boleh dicontoh. Itu masih pacaran gitu ya waktu itu. Ya Mas Nur ketawa tuh. Jadi itu jangan dicontoh ya. Tapi di sini cuma ngasih tahu aja bahwa di momen-momen itu kita bukan berjuang ya. Jadi kayak melakukan hal-hal yang kita mampu dan kita bisa waktu itu. Jadi saat itu saya suka ini tes. Oke, jadi waktu itu dimulai dengan membuat figura gitu ya. Jadi bikin figura waktu itu yang
dari karton gitu kan. Jadi waktu itu hanya bermodalkan Rp50.000. Jadi rumah warna itu awalnya dimulai dari Rp50.000 aja. Bikin figura, apa sih yang disuka waktu itu? Oh, ternyata anak muda sukanya foto. Nah, makanya kita bikin figura. Jadi waktu itu kita jualan di Sunmore, Sunday morning gitu ya. Jadi nggak malu waktu itu. Jadi apa ya? Bikin figura dengan modal satu figura itu 2.500, kita jual 7.500. Kira-kira untungnya banyak ya? Banyak ya. Tapi itu karena apa kok bisa dijual mahal? Karena kita ngerti kemauan pasar waktu itu suka yang warna-warni, anak muda itu sukanya yang ini. Jadi kita pede aja jual dengan harga segitu ya. Sama kayak kalian nanti. Kalian kan udah penghafal Al-Quran ya. Itu Masya Allah luar biasa. Nanti dari situ kalian bisa mengejar mimpi kalian gitu kan dengan apa yang kalian bisa saat ini. Ini Masya Allah ya, Ustadz Nur itu memberikan kalian fasilitas yang luar biasa dengan adanya multimedia IT ya, Kria Multimedia IT. Dulu nggak ada kayak gini tuh. Dulu semua harus apa ya, susah seperti itu tuh susah. Tapi sekarang alhamdulillah Allah kasih mudah buat kalian semua untuk belajar di sini. Dan itu adalah sebuah apa ya, sebuah modal yang luar biasa yang Allah titipkan buat kalian. Jadi kalian ada di sini harus banyak-banyak bersyukur gitu ya. Karena apa? Di usia kalian yang masih di bawah 20 tahun ya, ada juga di atas 20 tahun ada ya. Itu sudah dikasih kesempatan sama Allah menghafal Al-Qur'an, bermajelis ilmu, ya kan? Dulu Momi enggak. Dulu hal-hal yang kayak ini tuh kita enggak ada. Jadi taunya ya cuma dunia. Nah, level kalian sudah memangkas dunia, ibaratnya kayak gitu. Jadi sudah level di atas kalian tuh udah di atas kita gitu ya. Jadi ketika kita hijrah, slide-nya belum juga ya. Sudah, boleh di next aja biar lebih tertata. Nah, ini rumah warna ya, saat ini seperti itu. Dulu itu kita memulai dengan ngekos gitu ya. Bisa di-play enggak? Itu video sebenarnya. Oke, next aja nggak apa-apa. Jadi ini rumah warna kayak gitu ya. Nah itu 23 tahun yang lalu seperti itu ya. Kita punya pabrik. Tapi nggak langsung begitu awalnya gitu loh. Jadi kan harus tahu bahwa semua itu harus dimulai dari hal yang kecil. Bermimpi besar boleh, tapi jangan lupa lakukan hal-hal yang kecil ya. Hal-hal yang kalian bisa, hal-hal yang kalian sudah dikasihkan di sini ya, disyukuri dulu ya. Lakukan hal-hal yang sudah menjadi amanah kalian itu lakukan dengan baik. Itu adalah wujud dari mendapatkan mimpi yang besar. Dan di sini seperti itu. Kalau dulu Momi dengan cara berbisnis gitu ya. Dengan cara itu tadi bikin figura 7.500 dijual, ternyata kok laku gitu kan. Nah, terus kemudian di sini kita mulai membesar gitu ya dengan cara Allah itu kasih kesempatan tuh dikecilin lagi kayaknya itu kebesaran. Dikecilin lagi. Enggak apa-apa. Oke, jadi dari hal yang kecil gitu ya, dulu kos-kosan, kemudian Allah kasih kita kesempatan untuk jualan di banyak kesempatan datanglah ke kita, terus kita ambil waktu itu. Jualan di Sunmore, kemudian kita juga dikasih kesempatan berjualan di FKY, Festival Kesenian Yogyakarta, kita ambil waktu itu. Kemudian banyak banyak berdatangan kesempatan-kesempatan yang lain gitu kan. Kita mulai berjualan di mall, pameran di mall. Jadi rumah warna itu bertumbuh gitu ya. Jadi seperti kalian juga bertumbuh gitu. Jadi tidak lalu serta-merta langsung jadi besar gitu, enggak. Semua dari hal yang kecil. Hal yang kecil, kalau istiqomah bisa jadi berkah gitu. Jadi kalau kalian di sini caranya ya itu tadi, hal-hal yang kalian sudah diberikan di sini ya harus dimaksimalkan gitu ya. Jangan sampai di sini tuh kalian tidak mendapatkan apa-apa gitu. Nah, apa sih visi dan misi dari rumah warna itu ya? Ini nggak bisa dibaca ya.
Kalian bisa baca ya Kak ya? Ya, ya seperti itu ya. Ini kalau sudah besar tuh kayak gini gitu Kak. Tapi sebenarnya itu dilakukan dari hal yang kecil ya. Jangan sampai kalian itu nggak ngerti bahwa oh ternyata hal yang besar tuh gimana sih? Ya lakukan hal yang kecil aja. Hal yang kecil, kemudian istiqomah, ya itu pasti jadi besar. Dulu selain jadi Pegora, dari Pegora itu kenapa kok jadi tas? Karena kita ngerti bahwa oh ternyata market kita itu kan perempuan waktu itu. Jadi ketika kita bikin sebuah bisnis gitu ya, kita harus tahu market kita tuh siapa. Market kita tuh perempuan gitu ya, usianya dari usia 13 tahun sampai kuliah. Nah, itu kemudian dari situlah kita mulai melakukan diversifikasi produk. Tadinya figura, kemudian merambah kemana? Oh, perempuan tuh butuhnya apa sih? Oh, ternyata membutuhkan tas. Ayo udah dari situ mulai kita bikin tas. Tas pun nggak langsung banyak, bikin satu, dua. Kira-kira gimana nih pasar ngelihatnya? Oh, ternyata suka. Oh, ya udah diperbanyak, diperbanyak terus kayak gitu. Konsisten gitu ya. Dan kita harus peka dengan perkembangan pasar. Jangan sampai kita egois. Aku sukanya tas ini, ya udah pasar harus membeli tas saya. Nggak bisa. Kita harus ngelihat pasar sukanya apa. Oh ternyata anak muda tuh sukanya yang warna. Ya udah kita bikin yang warna. Mungkin saya sukanya warna coklat gitu ya. Tapi pasar sukanya warna pink. Ya udah kita bikin warna pink gitu. Kemudian oh ternyata anak SMA itu sukanya tas yang anti air misalnya kayak gitu. Ya udah kita cari bahan yang anti air. Oh ternyata kita apa namanya dimudahkan sama Allah untuk mendapatkan bahan-bahan yang awet kayak gitu. Nah itu juga termasuk perjalanan-perjalanan ya yang kita ambil. Kita juga pernah mendapatkan tas-tas bahan-bahan yang nggak awet juga ada. Tapi dari situ kita belajar. Jadi hal-hal yang sekiranya apa ya membuat kita bertumbuh, yaitu harus kita maksimalkan. Kayak misalnya dapat bahan yang apa cepat mudah rusak, ya itu jangan dipakai lagi, jangan dipaksa kayak gitulah. Berarti kita harus mulai mencari bahan-bahan yang lain yang sekiranya bisa lebih awet, lebih bagus gitu. Dari situ juga kita mulai memperbaiki produksi, kayak misalnya kita perbaiki cara menjahitnya gitu kan. Kemudian dari SDM-nya juga kita sekolahkan gitu kan. Jadi perusahaan itu juga bertumbuh gitu ya. Tidak hanya apa adanya gitu. Mulai bertumbuh dari kecil, mulai naik gitu. Nah, kemudian rumah warna tadi ya, itu juga hal yang luar biasa. Oh ya, kita itu hijrah itu awalnya kita kan niatnya karena ini ya dunia gitu ya. Awalnya kayak gitu. Dulu Momi belum berhijab. Jadi Momi mulai berhijab tuh di usia 35 tahun. Ya, di usia 35 tahun kita sudah punya anak, mau anak keempat baru berhijrah. Nah, gitu ya. Jadi dulu misinya enggak ini. Dulu misinya adalah menjadi brand terbesar nomor 1 di Indonesia gitu kan. Dengan mensejahterakan karyawannya sekian puluh ribu gitu. Dulu kayak gitu visi misinya, visi kita ya. Kemudian misinya adalah breakdown dari misi-misi itu. Kita harus ngapain sih kayak gitu. Nah, kemudian di tahun 2015 kita sudah mulai merubah visi kita. Karena kita mulai hijrah kan. Nah, itu udah berbeda misinya. Nah, ini di tahun 2025 udah berbeda lagi nih misinya gitu. Visi udah berbeda lagi gitu ya. Visi itu berubah nggak apa-apa. Per 5 tahun berubah juga boleh kok gitu ya. Karena rata-rata itu per 5 tahun berubah. Nah, sekarang misinya udah ada ininya kan. Ada keberkahannya nggak sih di situ? Ada tulisan berkah gitu nggak? Di targeting aja ya. Saya nggak baca. Oke ya. Jadi ini sebentar. Ini yang bikin suami ya. Ini adalah tas produk rumah warna yang saat ini kita bikin gitu kan. Ya seperti itu ya, next. Nah, ini CSR ya. CSR kita atau sosial kita ada sekolah tadi, sekolah tahfiz, kemudian ada kajian, kemudian apa itu tadi? Itu nggak kelihatan ya saya. Oh ada masjid gitu ya. Gitu. Jadi itu di tahun 2015, yaitulah hijrah kita. Mungkin di sini ya, yang tadinya kita orientasi ke dunia, mulai kita berjalan, yuk kita mulai ke akhirat gitu ya. Ya jadi di sini dulu yang bisnis itu harus begini, menggunakan ilmu
apa ya, misalnya ilmu barat ke barat-baratan gitu kan. Kemudian ilmu Jepang juga kita pakai gitu kan. Nah, sekarang kita mulai menggunakan ilmunya Allah gitu. Itu tahun tahun 2015. Nah, disitulah kita baru paham bahwa dalam bisnis itu juga kita harus menggunakan ilmu takwa gitu ya. Kalau takwa itu kan apa, Dek? Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, kan kayak gitu ya. Tapi di sini dikerucutkan ada dari Ali bin Abi Thalib bahwa takwa dalam bisnis itu adalah satu, takut sama Allah. Kemudian yang kedua, ridho dengan apa yang diberikan sama Allah gitu ya. Kemudian yang keempat adalah yang ketiga itu mempersiapkan akhirat gitu. Ya kita breakdown satu-satu ya, karena waktunya cuma sebentar, kita breakdown cepat aja. Takut sama Allah itu artinya apa? Ketika kita berbisnis itu juga kita harus tahu bahwa ada aturan-aturan Allah yang harus kita taati gitu ya. Kalau dulu kita itu berbisnis ya hajar aja, yang penting cuan ya gitu, kayak misalnya kita riba gitu kan, berhubungan dengan bank gitu, kita kan nggak tahu waktu itu. Kemudian karyawan mau sholat terserah, enggak juga boleh gitu kan, berhijab yo monggo, enggak juga enggak apa-apa gitu. Itu awal-awal dulu sebelum 2015. Ingat enggak tadi mulai usaha tahun berapa? 2002 ya. Jadi berapa? 13 tahun kan kita banyak maksiatnya gitu ya sama Allah ya. Tapi Masya Allah ya, Allah itu baik banget sama kita ya, maksud sama hambanya. Walaupun kita bermaksiat tapi rezekinya tetap diberikan, ya kan? Dikasihkan, bahkan kita dikasih rumah yang banyak gitu kan, sampai ya banyak lah, waktu itu banyak banget gitu ya. Kalau sekarang itu kita paham bahwa oh itu namanya istijraj gitu ya. Setelah kita belajar bahwa tahu oh ternyata ada juga yang kayak gitu. Tapi alhamdulillah Allah itu membalikkan hati kita ya, sehingga tahun 2015 kita bisa berhijrah. Itu tadi, semua bisnis kita mulai kita arahkan kepada akhirat. Kita harus takut sama Allah. Aturan-aturan Allah itu apa saja sih? Oh ternyata wajib berhijab. Ya waktu itu kita wajibkan semua harus berhijab ya gitu. Itu menggunakan, ya kita ngomong aja wajib loh ya berhijab ya gitu. Tapi tahu sendiri kan anak-anak gitu kan waktu itu ketika mendapatkan ilmu itu kan, loh ini kan agama ya, itu hak saya dong, kamu jangan ngatur saya kayak gitu. Memang waktu itu patuh mereka berhijab gitu kan, tapi ya ada yang enggak, ada yang ini. Nah akhirnya karena ini suatu yang kewajiban dan waktu itu kita juga memegang perusahaan gitu ya, dan kita juga punya aturan. Aturannya kan misalnya datang jam 8 ya mereka datang jam 8 betul? Pulang jam 4 ya, jam 4. Bahkan kamu besok libur ya, patuh gitu kan. Kenapa enggak ya waktu itu aturan berhijab kita masukkan dalam aturan gitu. Akhirnya kita masukkan dalam sebuah aturan. Dan Masya Allah ketika kita masukkan dalam aturan perusahaan, mau enggak mau mereka berhijab, betul? Daripada keluar kan gitu ya. Akhirnya mereka terpaksa berhijab. Tapi enggak apa-apa. Suatu hal yang dipaksa itu akan menjadi sebuah budaya kan kayak gitu. Awalnya dipaksa, lama-lama menjadi terpaksa kan kayak gitu. Kemudian menjadi biasa, lalu menjadi budaya kan kayak gitu ya. Jadi dan alhamdulillah yang tadinya terpaksa gitu kan, ketika datang ke rumah warna gitu mereka awalnya berhijab, pulang kerja lepas di mana? Di parkiran itu dilepas gitu ya, nggak apa-apa gitu kan, yang penting ketika sama aku kamu taat sama aturan Allah kayak gitu. Alhamdulillah kemudian mulai jadi hal yang terbiasa dan sekarang mereka malah bisa berdakwah kepada keluarganya gitu ya. Jadi kakak-kakak di rumah warna itu mulai mengajak kakaknya, ayo kak berhijab, bahkan kalau yang udah punya anak mulai menghijabi anaknya kayak gitu ya. Itu kan mulai dakwah ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Ridho ya, ridho kepada apa yang diberikan sama Allah ya. Artinya gini kak, kalau dikasih banyak ya kita bersyukur, kalau dikasih belum sesuai dengan ekspektasi kita ya kita harus bersabar, karena bisa jadi segala doa-doa kita, segala maunya kita itu sebenarnya sudah dikasih sama Allah, diijabah sama Allah, hanya ketika kita nggak tahu kan ijabahnya seperti apa kan kayak gitu. Bisa jadi sesuai dengan apa yang kita mau, tapi bisa jadi itu disimpan sama Allah sebagai apa? Pemberat timbangan amal soleh kita ketika di akhirat nanti. Jadi jangan putus untuk berdoa gitu ya. Mendoakan ustadz dan ustazah ya, didoakan itu juga termasuk amal soleh ya.
Kemudian yang ketiga apa tadi? Mempersiapkan akhirat itu tadi. Dengan perusahaan yang ada ini kita jadikan ini sebagai matur nuwun, ladang akhirat kita gitu ya. Segala apa yang kita lakukan dari mulai perusahaan keuntungnya kemana nih? Yuk kita bikin sekolah tahfiz gitu. Ya udah kita bikin sekolah tahfiz. Kemudian ada pengajian. Loh hijrah itu nggak sendirian tuh nggak enak. Makanya kita ajak teman-teman kita untuk berhijrah. Saya ajak teman-teman berhijrah waktu itu. Ayo ngaji bareng-bareng ya. Makanya di Rumah Warna dulu ada kajian setiap hari Kamis. Kemudian dari situlah kita mulai rutin ngadain kajian sehingga para ulama, para habaib jadi mengenal, oh ternyata di Jogja ada kajian. Akhirnya diperkenalkan, itu termasuk Ustadz Nur Abe ini juga yang sering membawa Ustadz ke Rumah Warna ya. Ya, dulu dulu kita ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Hanan Ataki gitu ya Ustadz ya. Ada Ustadz, nanti ada gambar-gambarnya di slide berikutnya, monggo. Ada macam-macam banyak Ustadz ya. Nah kemudian kita juga ada amal soleh yang ketiga, yaitu kita adanya masjid diamanahi sama Allah, dikasih masjid, bahasanya kayak gitu. Kita beramal soleh di situ ya, salah satunya adalah kita bikin program-program di masjid itu. Kita bikin program, adanya program marbot ya, marbot itu ya. Jadi kita bikin marbot daily activity. Ya, di situ kita ada marbot Ikhwan, ada marbot Akhwat. Marbot Ikhwan ada berapa, Dedi? Sekitar 20 25, yang Akhwat juga sekitar 25 juga, rata-rata segitu. Ya seperti kalian ini, Kak. Cuma di sana lebih banyak untuk beramal soleh di masjid ya. Jadi selain mereka belajar tentang seperti kalian juga belajar IT seperti ini, media-media seperti ini, mereka juga belajar tentang bagaimana ini ya, berkontribusi kepada masyarakat dengan adanya program Pasar Raya Jumat gitu ya. Bikin event Pasar Raya Jumat gimana sih? Oh, mempersiapkan mic, mempersiapkan media, kemudian mempersiapkan sayurnya seperti apa gitu kan. Lalu bikin surat-surat cinta untuk para jamaah gitu kan. Kemudian menyalami ibu-ibu, kemudian mengarahkan ibu-ibu ini misalnya, aku Mbak toiletnya mana, diarahkan ke sana, membersihkan masjid gitu ya, sehingga jamaah merasa nyaman di masjid. Itulah bentuk amal soleh yang ada di masjid gitu kan. Nah dari situ kita juga mengajarkan anak-anak kita untuk lebih di sini saya mengajak adik-adik di sini untuk bersyukur ya, karena ketika kita mulai diberikan kesempatan sama Allah untuk belajar seperti ini nih, terpilihan loh Kak. Enggak semua bisa dipilih sama Allah untuk berada di sini. Gitu ya, sama kayak kakak di Marpo di sana juga pilihan-pilihan Allah. Tidak semua anak muda ya dikirim sama Allah untuk berkontribusi di masjid. Nah, di sini kalian berkontribusi di sini. Gitu ya, itu luar biasa. Itu harus disyukuri ya. Jadi kalian harus patuh ya sama ustadz dan ustazah di sini gitu kan. Harus banyak-banyak mencari ridho mereka ya. Karena apa? Ridhonya para pengampu di sini gitu ya, para pembina di sini seperti Ustadz Nur dan Ustazah itu adalah ridhonya Allah. Ya. Jangan sampai kalian merasa bahwa aku pinter. Aku bisa ini karena aku. Aku bisa begitu karena aku yang hebat. Aku begini karena aku yang pinter loh. Oh, belum tentu Kak. Bisa jadi itu turun karena ridhonya Allah. Ridho Allah itu turun karena apa? Ridhonya para pembina di sini. Seperti Ustadz dan Ustazah gitu ya. Loh, luar biasa loh. Dengan adanya ridho mereka kepada kalian, itu ridho Allah akan datang. Gitu ya. Kalau ridhonya datang, kira-kira yang tepatnya apa? Keberkahan. Bukankah yang kita cari di dunia ini adalah sebuah keberkahan? Ya. Keberkahan itu apa sih? Keberkahan adalah semakin dekatnya kita kepada Allah. Jangan sampai nih ya, kita nih ya sudah beramal soleh bikin masjid kayak gini, ternyata kita nggak semakin dekat sama Allah. Astagfirullahaladzim. Gitu kan? Jangan sampai ya dengan bermain media seperti ini kalian jadi jauh kepada Allah. Jangan sampai. Ya makanya gimana caranya supaya
ilmu yang sudah diberikan di sini semakin terikat gitu kan. Gimana caranya hafalan kalian semakin tajam. Gimana caranya supaya kalian bisa lebih, aku pengen jadi ini, aku pengen jadi itu, ya Allah aku pengen jadi itu. Ya kalian harus banyak-banyak minta ridho gitu ya. Di sini udah dikasih kesempatan apa tadi? Ada tempat tidur, layak makan, Masya Allah ya. Kemudian peralatan yang hebat seperti ini. Itu gak semua orang bisa seperti ini loh Kak. Ya, gak semua orang bisa diberi kesempatan seperti ini. Ini Masya Allah, ini luar biasa. Karena apa? Di tahun setelah pandemi 2020 ya, pasca pandemi sekarang ini, hampir 1/5 populasi di Indonesia itu adalah anak-anak yang sudah kenal dengan online dan media, ya. Dan itulah pasar kalian nanti, gitulah. Pasar kalian nanti karena apa? Kalian udah belajar media seperti ini, otomatis kan punya basic skill, ya. Nah, itu yang bisa kita jual nanti. Karena apa? Itu tadi 1/5 populasi di Indonesia setelah pasca pandemi, berarti kan berapa juta? 25 juta, ya, 26 juta jiwa. Itu online. Bahkan di tahun 2025 ini kita merasakan imbasnya betapa kalau kita nggak belajar IT, nggak belajar online gitu ya, kita akan tertinggal. Maka kenapa kok Rumah Warna dari 23 tahun yang lalu masih alhamdulillah masih bertahan? Sama Allah masih diberikan kesempatan bertahan. Yang pertama mungkin karena kita mengikuti surah Muhammad ayat 7 yang berbunyi, ketika engkau menolong agamaku, maka aku akan menolong segala urusanmu. Nah, itu juga basic kita nih ketika kita berhijrah. Basic kita atau dasar kita ketika kita mulai, oh iya ya, kita kan butuh Allah. Kita kan ternyata di dunia ini butuh pertolongan Allah. Nah, makanya kita mulai adanya dakwah, siap gas kayak gitu. Dengan adanya majelis ilmu, sekolah tahfiz, kemudian ini ya karena kita paham kita butuh pertolongan Allah. Makanya kita harus menolong agamanya Allah. Salah satunya apa? Ya ini yang ada di sini ini. Dengan dikasihnya kalau multimedia, belajar fotografi dan lain-lain, itu luar biasa, skill yang sangat luar biasa dibutuhkan nanti ya. Dan itu ayo mulai sekarang dijadikan sebagai basic kita untuk menolong agama Allah. Apalagi kalian juga punya basic hafal Al-Quran. Wah, Masya Allah itu double combo. Ya, coba bayangkan, sudahlah kalian hafal Al-Quran, sudahlah kalian juga belajar multimedia, tinggal kalian sekarang nih, bisa nggak memegang amanah ini? Bisa nggak kalian itu menjadi sebuah hal yang berkah? Gitu. Bisa nggak? Bisa, insya Allah ya. Salah satunya dengan cara apa tadi? Mencari ridhonya pembina yang ada di sini. Itu luar biasa. Karena Momi tahu sebagai pembina di sana, ya. Jadi Momi ngerti. Oh iya, anak-anak ini kadang ya anak muda ya. Kadang kan juga ada. Ya Momi juga pernah muda. Tapi di sini Momi karena sudah berpengalaman ya, sudah usia 40-an ya. Jadi ayo kalian sudah memangkas yang hal-hal yang Momi nggak punya. Salah satunya adalah menghafal Al-Quran. Dan di sini adalah fasilitas itu ada dan luar biasa. Itu keren ya. Masya Allah ya, banyak-banyak bersyukur ya. Karena ketika kita bersyukur maka akan aku tambah nikmat itu. Itu ada di surah Ibrahim ayat 7 kalau nggak salah. Ya, jadi banyaklah bersyukur. Karena ketika kita bersyukur akan aku tambah nikmat itu. Kalau nggak salah itu ya. Kalau nggak ini, ya kayaknya itu. Oke, nah jadi di sini Momi cuma mau bilang bahwa ayo adik-adik yang ada di sini yang sudah dikasih kesempatan sama Allah ya menjadi penghafal Al-Quran, belajar multimedia gitu kan. Ya ayo gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya ya. Ambil amal soleh sebanyak mungkin di sini. Amal soleh seperti apa? Dek, mudah banget. Misal ada yang kotor, bersihkan. Itu tuh mempercepat hafalan. Jangan salah loh Kak. Bukan berarti dengan hafal kalian dermimil jadi, belum tentu. Karena apa? Yang menggenggam hati itu kan Allah. Yang punya tubuh kita tuh Allah. Jadi yang punya hak atas kita siapa? Allah bukan? Nah, jadi kalau kalian
pingin punya sesuatu yang banyak di sini, kerjakan amal soleh di sini. Nih, apa saja yang perlu dikerjakan. Jangan pernah menunggu teman. Ya, ambil aja tanggung jawab itu sendiri. Ambil tanggung jawab pribadi. Ya, jangan nunggu disuruh. Misal nih ngepel lantai, jangan nunggu disuruh. Aku pengen jadi orang yang hebat. Aku pengen sukses. Aku ngepel dulu Loh, itu wasilah loh Kak. Bisa jadi dengan kalian ngepel ini, para pembina ridho sama kalian, tiba-tiba Allah jadi ridho sama kalian. Betul? Berkah bukan? Nah, seperti itu kuncinya ya. Jadi bukan berarti kita itu karena kita hebat, karena aku juga belum tentu Mumi yang hebat di sini, enggak. Adanya rumah warna masjid bukan berarti kok yang hebat, tidak. Karena bisa jadi doa-doa orang tua juga. Ya gitu ya. Doa para ulama juga yang pernah datang ke rumah warna, karena kita tipenya melayani. Saya sama Bapak tuh sukanya melayani. Tanya sama Pak Nur nih. Saya senang banget melayani ulama tuh. Kita siapkan semuanya. Makanya sering dikatakan di balik layar. Karena memang kita sukanya melayani gitu ya. Nah, seperti kalian juga ayo layani ya. Layani siapa? Yang ada di sini. Saling melayani. Ya, ustadz ustazah dilayani ya. Itu jadi berkah. Pokoknya di sini ya kuncinya itu ya. Jangan sekali-kali kamu bikin marah, bikin tersinggung ya pembina ya. Jangan deh, yuk bikin mereka bahagia. Karena kita butuh dibahagiakan sama Allah ya. Kita butuh pertolongan Allah. Jadi tolonglah yang ada di sini. Tolong aja yang ada di sini. Apa kabel berantakan ditato Kak. Itu. Ya. Jangan sampai kalian tuh lupa bahwa inilah basic. Misal nih, toiletnya kotor. Jangan nunggu jadwalnya dia. Kok Mbak Eke kok jadwalnya kok orang mangkat. Tegur dulu nggak apa-apa. Karena kita juga kasih tahu dia pengen beramal soleh nggak? Kayak gitu ya. Ayo Kak, ini jadwal kamu. Daripada ngomel, ya wes lah tak resi dhewe. Lo nggak apa-apa. Allah Maha melihat loh Kak. Ya. Bisa jadi dengan hal yang kecil seperti itu jadi hal yang besar. Yang kalian nggak ngerti gitu loh. Makanya kenapa kok ada penelitian di luar negeri, saya lupa namanya siapa. Orang-orang yang sukses itulah orang-orang yang rajin bersih-bersih. Tuh Kak. Itu penelitian loh, luar negeri loh. Orang yang non muslim yang meneliti loh. Gitu. Ya. Jadi tapi itu juga benar juga, karena ketika kita mulai aware dengan bersih-bersih, aware dengan hal yang kecil-kecil, itu melatih disiplin kita, melatih tanggung jawab kita, dan itu nanti ke depan ketika kalian punya perusahaan, itu harus disiplin, harus detail kayak gitu. Karena sesuatu hal yang hal yang bertumbuh itu membutuhkan proses. Kalau kalian nggak disiplin, nggak istiqomah gitu ya proses itu akan berhenti. Karena ketika kita bersih-bersih kan rasanya pengen resik terus nih betul. Aduh rasanya kok regeto, rapenak. Nanti kalau kalian punya perusahaan, kan akan seperti itu rasanya. Hal yang bocor akan kalian tutupi. Akan lebih aware. Nah, kayak gitulah. Pun ketika kalian nanti punya pondok misalnya ya, ada hal yang bocor dikit kan akan terbiasa menutupi itu. Dibersihkan sendiri, ditutupin gitu ya. Ditutup itu maksudnya bukan ditutupin secara ini ya, tapi segera diselesaikan, dicarikan solusinya kayak gitu lah. Nah, gitu ya. Jadi di sini kakak-kakak di sini saran dari Momi gitu ya. Ayo gitu ya. Tolonglah agama Allah gitu ya. Dengan cara apa? Ya itu tadi. Ayo mulai sekarang gitu kan, mulai rajin. Kemudian mulai rajin ini belajarnya mulai dipinterin lagi, hafalannya mulai perketat lagi ya, jangan malas gitu ya. Subuhnya bagus, tahajudnya oke gitu ya. Tapi kalian jangan lupa juga kebersihan di sini gitu kan, ridhonya para pembina juga harus diutamakan gitu ya. Itu cara dari Momi ya kan, itu basic. Kemudian di sini yuk next Kak, Ustadz. Nah ini beberapa ulama yang datang ke rumah warna ya. Bikin kajian-kajian gitu kan kita gitu, ada dari berbagai macam pulau ya, ada dari Pulau Riau, macam-macam lah itu, ada juga Ustadz akhir zaman. Nah kemudian ketika kita hijrah itu
kita juga mulai merasakan adanya kegalauan gitu ya. Ketika kita mulai mengenal Islam gitu ya, kita jadi ngerti oh ternyata ada mazhab ini, ada mazhab itu, juga baru ngerti. Bahkan kita juga pernah mengalami tuh, ketika kita ngaji di sana itu dikasih tahu, jangan ngaji di sana, itu radikal, itu pernah digituin. Terus kita ngaji di sana, yang lain gitu kan, jangan ke sana, itu tuh saklek kayak gitu. Nah, kita tuh bingung kan, namanya juga hijrah gitu kan. Nah akhirnya kita punya waktu itu punya kajian-kajian, lalu suami saya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Ustadz Abdul Somad waktu itu, nyupiri ya, jadi suami saya bagian nyupir gitu kan. Kemudian UAS bilang sama suami saya, ayo mas bikin program dong gitu kan, yang bagus, nanti aku tak ke Jogja, nanti tak buatin jadwal buat jenengan wis khusus kayak gitu. Akhirnya suami saya bikin program namanya Muslim United. Awalnya apa? Ya karena keresahan aja. Keresahan dari umat muslim yang saling menunjuk. Kemudian kok perasaan aku dulu ketika nggak kenal Islam kayak biasa-biasa aja gitu kan. Begitu aku hijrah, kenapa sih kok ada kunut ya gitu ya. Ada kan itu ya ketika apa? Sholat subuh kan ada yang kunut, ada yang nggak kunut, itu aja diperdebatkan gitu. Kenapa sih gitu. Nah kita juga waktu itu ketemu dengan Syekh Ali Jaber rahimahullah ya, waktu itu kenal nggak Kak? Ngerti nggak ya? Jadi beliau itu waktu itu kita ajak ke Temanggung. Temanggung itu tempat lahir ke saya. Saya tuh dari Magelang tapi tinggalnya di Temanggung. Nah di situ Syekh mendatangi sholat masjid di situ ya, sholat subuh gitu kan. Tanya sama takmir masjidnya. Syekh di sini Ustadz di sini subuhnya pakai kunut apa tidak gitu. Kemudian takmirnya masjid menjawab pakai Syekh kayak gitu. Padahal Syekh itu nggak pernah kunut. Ya, bagi dia itu sebuah hal yang bid'ah gitu ya. Tapi karena beliau sudah mengenal Islam dengan baik gitu ya, akhirnya beliau kunut. Masya Allah luar biasa gitu ya. Jadi bikin adem, betul? Nah disinilah kita juga kenal. Oh ternyata Islam itu indah ya. Kalau saling mengenal, kalau saling paham, saling menghargai satu sama lain, itu Islam pasti indah. Nah makanya kita adanya Muslim United gitu, kita mulai bikin proposal pada para ustadz dan ulama gitu kan. Ustadz mau nggak kita mau bikin kajian ini nih, Ustadz nanti rawuh ya ngisi ya gitu, dan kita ada foto-fotonya beberapa macam ustadz gitu kan, dan beliau mau oh ya oke gitu, dan UAS juga waktu itu sepakat oh ya baik, itu dengan suami saya, nanti mungkin diceritain dengan suami saya gitu kan. Akhirnya beliau mau memberikan jadwalnya ke kami setiap bulan September ya, Pak Oktober waktu itu Dedi. Ya di bulan itulah. Pokoknya di bulan itu ya mas buat MU gitu kan. Oh ya baik Ustadz, Masya Allah gitu. Nah dari situlah kita mulai mengumpulkan para ulama dan ustadz. Nah di situ kita waktu itu pertama mengumpulkan mereka, juga mereka belum saling kenal Kak. Belum saling kenal. Ya misalnya Ustadz Dasat Latif belum kenal Ustadz Hanan gitu kan. Ustadz Hanan belum kenal sama Ustadz ini, Ustadz itu. Ternyata mereka itu cuma belum mengenal saja. Dan di MU itulah mereka bisa satu meja gitu kan, saling berkenalan, antum dari mana, antum dari mana. Nah kira-kira kalau udah saling kenal, saling sayang enggak? Pasti, alhamdulillah. Nah disitulah mereka mulai saling mengenal, yang dibahas ya makanan gitu ya. Di depan makanan, di depan meja itu kan ada makanan ya, ada kopi ya, dibahas kopi, makanan gitu kan. Kemudian dari mana asalnya dan lain-lain. Nah disitulah mulai tumbuh rasa sayang kayak gitu. Nah makanya kita mulai bikin kajian namanya Muslim United. Ini ada videonya tapi nggak tahu bisa di setel apa enggak ya. Tapi nggak bisa dibuka ya. Kan Pak punya ininya enggak? Ya, oke next. Nah mungkin dari Momi itu aja ya. Ini Muslim United gitu kan. Next lagi Ustadz. Kapan-kapan ke Rumah Warna ya. Main ke sana. Kirain mau ke sana loh. Ustadz. Kirain mau ke sana. Jadi nanti ada videonya gitu kan. Ya tapi nggak apa-apa di sini. Alhamdulillah ini adalah rezeki ya
buat kita ya, semoga jadi pahala jariah yang harapkan kan seperti itu. Ya, jadi di sini kakak-kakak ya semuanya ada di sini, pesan dari kita adalah kalau dari saya ya itu lakukan hal yang kecil, nggak apa-apa, langkah-langkah kecil itu jadi hal yang besar. Kemudian yang kedua istiqomahlah di situ ya, jangan sampai kalian merasa bahwa besar itu nggak mampu ya, jangan, karena yang memampukan tuh Allah. Jadi mintalah sama Allah gitu ya. Kemudian yang berikutnya tolonglah agama Allah gitu ya, karena kita butuh pertolongan Allah sampai nanti endingnya suksesnya kita adalah ketika kita di akhirat. Jadi jangan dikatakan wah itu ya Mbak Ana marang wis sukses, belum. Suksesnya kita tuh kalau sudah mendaratkan kaki kita di surga, itu baru sukses ya. Jadi saya sangat bangga di sini, kalian di sini sudah memangkas hal-hal yang saya nggak punya gitu ya, menghafal Al-Quran di usia 20 tahun ke bawah, 20 tahun ke atas ya, sudah hafal Al-Quran udah luar biasa, dan itu ada tempatnya juga luar biasa di sini, itu harus disyukuri karena hal-hal yang disyukuri itu akan ditambah sama Allah ya. Jangan lupa bersyukur. Jangan pernah memandang bahwa yang lain lebih bagus daripada saya. Enak ya yang itu, aku kasihan banget di sini. Oh tidak Kak, kalian tuh harus bangga karena kalian adalah umat yang terpilih gitu ya. Kenapa? Enggak semua orang bisa seperti kalian. Enggak semua orang dikasih kesempatan bisa belajar seperti kalian. Itu harus disyukuri terus gitu ya. Oke, dari Momi gitu aja. Nah ini Bapak intinya ya. Kalau tadi kan cuma prolog panjang banget ya. Inilah intinya apa itu mimpi besar dan kemudian bagaimana cara meraih mimpi besar. Nah, kemudian di sini saya berikan waktunya kepada Bapak Nanang Syaifurozi. Terima kasih. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya adik-adik semuanya, Masya Allah ya, masih semangat? Ngantuk? Yang ngantuk wudhu dulu ya. Ya tadi sudah diceritakan oleh Momi panjang lebar tentang perjalanan kehidupan bisnis dan rumah tangga ya. Sampai hari ini alhamdulillah kita nikah udah berapa tahun? 23 ya, 23 mau ke 24 ya. Jadi sama umurnya kalian aja jauh lebih tua gitu ya. Jadi kebayang usia kita berapa gitu ya. Nah, sesuai tema bagaimana merealisasikan mimpi besar ya. Tapi kita ngomongin dulu mimpi besar itu sebenarnya apa sih kan itu. Di sini yang nggak punya mimpi siapa? Punya mimpi semua ya? Punya, karena tadi malam tidur jadi ada mimpinya. Ya, tapi apakah mimpi yang semua orang punya itu semuanya termasuk kategori mimpi besar? Ya, itu pertanyaannya kan gitu. Jadi apa nih kriterianya mimpi besar? Apakah cuma karena orangnya kerja keras, terus dia banting tulang, kemudian menjalani prosesnya sampai akhirnya dapat kesuksesan yang seperti apa orang-orang di luar sana bayangkan, banyak duitnya, jabatan tinggi, apalagi fasilitas banyak, wis pokoke mulya dunia kan itu. Apakah itu masuk dalam kategori mimpi besar? Nah, ini yang menariknya ketika kita bicara dalam koridor keislaman, kita di sini semuanya beriman kan, sudah kan ya? Sudah beriman. Jadi nggak usah diomongin lagi deh, konsep berimannya yakin, udah jelas yakin pasti percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mimpi besar yang harus kemudian kita perhatikan ketika kita punya, barangkali masing-masing semua di sini punya cita-cita yang berbeda, benar nggak? Apakah semuanya cita-citanya di sini penghafal Quran semua? Ya, iya itu. Tapi apakah hanya sekedar menghafal Quran dan semuanya juga pasti akan bisa mencapai 30 juz semuanya? Belum tentu ya, belum tentu. Tapi bisa jadi ada potensi-potensi
yang diberikan Allah ini masing-masing orang berbeda. Sebagaimana para sahabat Rasul. Para sahabat Rasul itu ada yang hebat dari sisi pengusaha. Contohnya siapa? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan lain sebagainya. Ada juga yang hebat dari sisi mereka menjadi seorang pemimpin, seperti halnya siapa? Umar bin Khattab kan gitu ya. Amr bin As itu keren-keren itu kalau mimpin kan gitu. Ali bin Abi Thalib itu spesialisasinya adalah sebagai ulama, sebagai ilmuwan, penghafal Quran kan gitu. Kayak Ibnu bin Abbas kan itu. Lalu ada lagi spesialisnya mereka adalah para penggawa-penggawa pemimpin perang, ya, panglima militer. Ada siapa? Khalid bin Walid misalnya gitu kan. Ada juga yang ngurusin masjid, yang tukang adzan. Ada siapa? Bilal bin Rabah kan gitu. Jadi para sahabat ini sebenarnya kan Rasulullah dengan adanya para sahabat ini Allah ingin memberikan gambaran kepada kita. Tidak ada yang salah dalam cita-cita semua umatnya Rasulullah atau makhluknya Allah yang namanya manusia itu, selama itu adalah hal yang halal, cita-cita itu boleh semua. Kalian mau cita-cita jadi apa contohnya? Mbak yang pakai kerudung merah. Iya Mbak, siapa namanya? Afifah. Cita-citanya apa Mbak? Istri yang solehah? Pengusaha. Jadi pengusaha. Boleh nggak dalam Islam? Boleh. Yang penting apa? Itu hal yang halal kan itu. Apalagi Mbak yang pakai kacamata, cuma satu aja yang kacamata ya. Oh, dua. Yang di sini ya, Mbak. Cita-citanya apa? Polwan. Boleh. Astronot. Boleh. Boleh. No problem. Semua cita-cita di sini ada yang pengen cita-citanya hanya sekedar kayaknya kok receh, kayaknya kok jadi nggak pede kalau ngomongin cita-cita. Ada di sini? Karena aku anaknya petani, kayaknya cita-citaku ya cuma jadi petani misalnya gitu. Tapi nggak pede. Kalau mau berdagang ngomong berdaganglah kecil-kecilan gitu, nggak pede. Tapi bukan berarti itu terus menandakan bahwa itu mimpinya nggak besar, bukan. Next, mimpi besar itu parameternya adalah apa? Ketika mimpi itu dikaitkan atau diselaraskan dengan apa keinginannya Allah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi ketika mimpi kita nampaknya besar, pengen jadi presiden, pengen jadi pengusaha, pengen jadi astronot, pengen jadi ini, kayaknya itu wah mimpi yang sangat besar, tapi ketika tidak diselaraskan dengan kepentingan, dengan urusannya Allah dan Rasulnya, maka ini bukan namanya mimpi besar. Ya. Kalau yang nggak diselaraskan dengan urusan Allah dan Rasulnya, ini orang-orang kafir semuanya itu pemimpi-pemimpi besar semua. Coba mereka selalu menjadi orang-orang yang paling bersemangat untuk meraih mimpinya, sampai-sampai apapun dikorbankan, bahkan nyawa pun itu. Coba kalau kalian lihat kayaknya yang dilakukan apa sih gunanya itu orang-orang kafir yang memecahkan Guinness Book of Record, tahu nggak Guinness Book of Record ya? Jadi mereka misalnya memecahkan bagaimana mereka naik motor trail melewati gedung-gedung tinggi misalnya kan gitu ya. Wah, dihitung dengan perhitungan, padahal pertaruhannya nyawa, yang mati banyak. Tapi mereka kepuasannya itu, kebahagiaannya adalah apa? Ketika mampu melewati dan tercantum namanya di Guinness Book of Record. Padahal kira-kira itu menyelamatkan akhiratnya mereka enggak? Jadi itu bukan mimpi besar. Mimpi besar kita sebagai orang yang beriman adalah ketika kita cita-cita kita selaraskan dengan apa keinginan atau maksud Allah menciptakan kita di dunia. Nah, di situ ada quote, Muslim sejati pasti punya mimpi besar, ya, dunia akhirat. Jadi tidak cuma kita ngomongin akhirat terus melupakan dunia juga enggak. Artinya dunia ini sebagai tool, sebagai wasilah bahwa mimpi kita utamanya adalah bagaimana mendapatkan ridhonya Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah gitu. Jadi ada suatu perkataan ulama ya, Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri,
Wahai para pemuda, wajib bagi kalian untuk mengejar negeri akhirat. Kami banyak melihat orang yang mengejar akhirat, dia mendapatkan pula dunianya. Namun kami tidak melihat ada seseorang yang mengejar dunia, tapi dia mendapatkan akhirat bersama dunianya. Jadi parameternya mimpi besar itu adalah apa? Ketika diniatkan untuk akhirat. Jadi cita-citanya itu hanya tool saja. Tools itu berarti wasilah. Tool itu berarti ibaratnya mobil ya, alat ya. Kita mau ke sini pakai tools apa? Mobil. Mobilnya bukan tujuan, tapi alat untuk bisa sampai ke sini kan gitu. Nah, kita punya mimpi besarnya apa? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mau dengan kendaraan apa kan gitu. Terserah mau milih kendaraan apa, dan kendaraannya pilihlah sesuai dengan potensi yang Allah berikan kepada kalian. Masing-masing kalian potensinya beda-beda. Ya kayak Mas Nur tadi cerita di situ. Saya itu kalau mau bisnis itu saya tuh gak bakat bisnis kan itu. Bisa jadi memang Allah enggak takdirkan potensi besar di Mas Nur ini untuk berbisnis. Kalau potensi besarnya Mas Nur berbisnis, kalian dilupakan. Nggak akan diurusin pagi-pagi kayak gini, lebih sibuk untuk jualan dagangannya dia kan gitu ya. Ya, enggak ada yang salah dengan takdirnya Allah. Semua kalian di sini, bahkan orang yang difabel, orang yang kayaknya nampak cacat gitu, Allah kasihkan potensi pada dia. Tugasnya adalah kita apa? Tahu bagaimana apa potensi besar yang Allah titipkan kepada kita. Nah, itu kita jadikan tools untuk meraih mimpi besarnya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah gimana strateginya? Strategi tidak cuma bagaimana mewujudkannya, tapi juga bagaimana untuk bermimpi besarnya kan itu ya, mencari jalan mimpi besar. Ini bayangan saya itu di sini tidak cuma ahwat itu tadi. Oh iya, di sini tuh ahwat semua gitu ya. Saya bikin slide-nya itu next Mas Nur. Saya kaitkan dengan sepak bola gitu loh. Tapi kalian paham ya sepak bola ya? Enggak paham. Karena kebetulan strateginya ada 11, jadi yang saya pikirkan strateginya 11 itu pemain bola kan itu. Nah ini contoh saja, ini sih cara menjelaskan saja ya, tapi pada intinya nanti ibrohnya adalah bisa diingat gitu. Strateginya adalah 3-4-3 ya, 3 pemain belakang, 4 pemain tengah dan 4 penyerang kan itu. Next Mas Nur. Yang kita ngomongin yang pertama dulu nih, nanti penjelasan cara cepat saja karena 11 ini panjang. Tadi malam aja ini slide ini untuk jelasin ke anak-anak marbot yang magang itu ya, cuman 1 penjaga gawang dijelaskan sudah sampai 2 jam gitu ya. Nah ini 3-4-3 pertama dari belakang dulu. Ya ibarat sebuah permainan yang namanya permainan bola. Tidak akan permainan bola itu akan berjalan terkecuali harus ada penjaga gawangnya, ya. Karena penjaga gawang inilah satu posisi dalam permainan bola yang harus ada. Nggak ada strikernya nggak apa-apa. Misalnya strikernya di kartu merah gitu, no problem, permainan masih boleh dilakukan. Backnya di kartu merah masih boleh jalan. Tapi ketika kipernya di kartu merah, maka secara aturan kipernya harus diganti. Kalau nggak ada ganti kiper, ya strikernya ada satu dijadikan kiper. Pokoknya penjaga gawangnya harus ada. Nah ini berarti kan suatu hal yang sangat penting kan gitu ya. Penjaga gawangnya biar permainan tidak kebobolan. Kalau kita kaitkan dengan urusan hidup kita ya, biar hidup kita tidak boncos gitu. Boncos itu apa ya? Ini bahasa rugi atau bangkrut gitu ya. Karena kegogolan terus, kita ngegulin terus, kayaknya memasukkan bola ke gawang lawan, tapi gawang kita kebobolan lebih banyak kan itu. Berarti ini kan tetap kalah kan ya. Nah, biar gak kalah kita kenali dulu nih. Yang pertama tadi harus kenali potensi diri kita. Ini penjaga gawangnya. Ya, ini strategi yang pertama, kalian harus kenal potensi apa yang Allah berikan kepada antum. Tugas antum cari. Caranya gimana? Caranya adalah direnungkan. Kayaknya aku tuh bakatnya ini, kayaknya tuh kalau aku melakukan ini tuh nampaknya aku bisa bertahan lebih lama dibanding melakukan ini gitu loh. Kayaknya aku kalau melakukan ini kok kayaknya sama Allah mudahkan aja kan gitu. Kalau kan ada tuh ya orang yang ngapalin Quran gitu, hafal ini besok yang ini lupa kan gitu.
nggak ada yang salah sebenarnya sama dia, tapi kayaknya kok nggak nyantel gitu hafalannya, yang pendek-pendek terus yang dapat. Tapi ketika ngapalin coding, ini Pak, ketika ngapalin apa namanya program-program, wah dia nyantelnya cepet. Kali potensinya memang di situ, nggak apa-apa, no problem. Karena para sahabat masing-masing juga beda-beda. Khalid bin Walid itu suruh ngapalin Quran, nggak apal-apal itu, bukan nggak pengen, tapi potensinya nggak apal-apal gitu. Tapi dia ketika ngomongin strategi perang dia wow paling hebat kan gitu. Apa-apa masing-masing orang itu sudah punya potensinya masing-masing. Ada yang potensinya nulisnya bagus, ada yang potensinya dia yes, antum sendirilah yang tahu. Tapi yang jelas ketika antum kenali potensinya itu yang terbaik mana, antum tahu bahwa itu datang dari Allah. Maka kita bicara ihsan. Bicara ihsan apa? Hidroksilabilah. Kita terhubung. Kalb kita, pemikiran kita itu terhubung dengan Islam, terhubung dengan Allah. Kita ngerti potensi itu datangnya dari Allah, dan yang paling berhak mendapatkan manfaatnya paling besar itu adalah penciptanya kita. Itu yang harus kita pikirkan. Makanya tadi jadi mimpi besar ketika apa? Ketika potensi kita niatkan kemudian untuk berkontribusi terhadap hajatnya Allah, hajatnya Rasulullah. Hajatnya Allah apa kira-kira? Bukan kira-kira ya, pasti ini yang menjadi hajatnya Allah. Allah turunkan kita di dunia ini dan Allah turunkan Islam di dunia ini. Allah itu punya maksud, punya hajat besar, punya proyek besar. Apa proyeknya Allah? Di dalam Al-Quran disampaikan di surat At-Taubah ayat 33, alladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Meskipun orang musyrik tidak suka, meskipun orang kafir tidak suka, meskipun orang munafik tidak suka, tapi ini memang jadi hajatnya Allah. Apa? Allah turunkan agama ini melewati Rasulullah ya. Agama ini dalam artian agama itu adalah aturan ya, syariat ya. Allah turunkan aturan ke dunia ini untuk ngatur manusia lewat Rasulullah. Untuk apa? Untuk dimenangkan atas agama yang lain. Maknanya apa di situ? Disebarluaskan, diberitahukan, sehingga mengangkat ambasadornya Allah siapa? Rasulullah salah satunya. Selebihnya ada kurang lebih 125 ribuan nabi Rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka adalah siapa? BE-nya, ambasadornya Allah. Untuk apa? Untuk melaksanakan hajatnya Allah. Apa? Mendakwahkan Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Sekarang sudah nggak ada nabi, benar? Salah satu keuntungan dari umatnya Rasulullah itu yang tidak banyak orang menyadari adalah sekarang sudah tidak ada lagi nabi, tidak ada rasul. Kita ini yang di-challenge sama Allah. Siapa yang mau meneruskan perjuangan ini kan itu? Semua boleh, syaratnya cuma mau aja. Sopo sing gelem, ndak perlu pinter, ndak perlu kaya, ndak perlu jadi pejabat dulu, ndak perlu tua dulu, muda pun bisa. Apa hajat itu namanya? Dakwah. Jadi Allah punya proyek dakwah, mendakwahkan Islam ini ke seluruh penjuru dunia kepada semua orang, dan itu butuh yang namanya influencernya, ambasadornya. Nah, maka kita apapun cita-cita potensi yang Allah berikan kepada antum, pastikan semuanya berkontribusi besar kepada dakwah. Yang kaya nih misalnya kayak Mas Ferry punya tempat ini dijadikan tempat untuk berdakwah, berarti dia mimpinya besar kan gitu. Nah, tembus akhirat kan. Kalau yang punya keahlian, punya tenaga kayak Ustadz Nur ini, dia kontribusikan untuk bantu dakwah, membawa orang untuk beriman kepada Allah, kembali menegakkan kalimat-kalimat Allah. Ini berarti mimpinya besar kan itu. Dengan pertanyaannya adalah tinggal sekarang kalian ini apa yang menjadi potensi besarnya, kemudian kontribusi apa yang mau saya berikan kepada dakwah. Masing-masing beda, nggak harus sama. Minimalnya kalau di kalangan Rasulullah itu ada 4 jalur. Jalur yang pertama adalah jalur ulama.
Jalur ulama ini berarti jalur ilmu kan. Kalian enggak apa-apa mau jadi ustadzah, jadi pengajar gitu, jadi mustahid nanti mau hafalin Quran, hafalin hadis sampai nanti kuliah di Arab, di Mesir dan sebagainya. No problem, boleh berkontribusi dengan ilmunya. Sebagaimana siapa? Ali bin Abi Thalib, ya, Ibnu Abbas dan lain sebagainya, ya. Oh, ada Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Yang kedua ada di jalur harta. Jalur harta ini berarti menjadi apa? Pengusaha. Ya, dulu ketika Islam diturunkan lewat Rasulullah, penopang dakwahnya Rasulullah banyak yang juga dari kalangan pengusaha, dan Rasulullah pun waktu itu juga pengusaha. Hartanya dihabiskan untuk apa? Membantu dakwah. Ya, itu banyak yang masyhur di sana. Kalian boleh dipelajari jejak-jejak mereka ketika antum memang pengen jadi pengusaha. Yang ketiga dari jalur apa? Dari jalur tenaga. Anda punya duit, enggak punya ilmu, masa tenaga enggak punya sih kan? Ya tenaganya, yang punya tenaga misalnya kayak Abu Hurairah. Abu Hurairah kemana-mana itu bantu Rasulullah, ngikutin Rasulullah itu. Dia nggak pingin jadi pengusaha karena nggak punya potensi dikasihkan sama Allah di situ kan itu. Tapi dia menjadi orang yang masyhur, banyak hadis yang datang dari beliau kan itu. Padahal dia fakir, dia orang yang masuk kategori miskin kan itu. Tapi apa itu tercela dalam Islam? Enggak. Selama meskipun miskin tadi, meskipun hartanya barangkali enggak banyak, tapi ketika dia berkontribusi besar terhadap agamanya Allah, itu dia orang yang termasuk kategori bermimpi besar. Dan ada satu lagi, Rasulullah yang dicontohkan oleh para sahabat kepada kita, minimalnya ada satu jalur lagi, yaitu jalur kekuasaan. Gak apa-apa mimpi jadi presiden ketika presidennya itu kemudian kebijakannya dia berpihak pada Islam, kebijakannya dia berpihak pada dakwah, itu keren. Tapi kalau jadi pejabat, jadi wakil presiden, mau jadi anggota DPR, mau jadi ketua apapun partai dan sebagainya, tapi ketika menghinakan agamanya Allah, dia tidak memperjuangkan syariat, yang terjadi adalah apa? Kerdil di mata Allah. Tidak ada hebat-hebatnya. Nanti kalau udah mati sudah selesai kan gitu. Di hadapan Allah tidak ada gunanya, nggak ada gede-gedenya sama sekali. Ya. Jadi ketika kita mau nanti di hadapan Allah kita masuk kategori orang yang memperjuangkan dakwah, memperjuangkan agamanya Allah, memperjuangkan hajatnya Allah. Tadi sampaikan surat Muhammad ayat 7 ya, intan surullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Ini apa? Ini jadi orang yang gede di mata Allah, meskipun barangkali nggak ada hasilnya. Kita punya cita-cita gitu kan ya. Kita mimpi kita bikin apa Muslim United, pengen menyatukan umat. Barangkali umat juga nggak bersatu-satu gitu. Tapi jangan menyerah di situ karena Allah nggak ngelihat hasilnya. Yang Allah lihat adalah apa? Niat dan ikhtiarnya. Ya, itu namanya tawakal. Tawakal itu di situ ada ikhtiar, ada doa. Kita tahu bahwa hasil itu urusannya Allah, tugas kita adalah mengupayakan. Sebagaimana para sahabat Rasul. Para sahabat Rasul itu kalau ditanya kerjaannya itu apa, mereka itu kata para ulama kerjaannya sama, apa? Orang yang paling bersemangat untuk menjemput apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika Allah dan Rasulnya itu menjanjikan pahala, para sahabat itu orang yang paling bersemangat untuk melakukan amal soleh. Karena sunatullah atau ikhtiar untuk dapat pahala adalah apa? Beramal soleh. Ketika Allah menjanjikan rezeki, Allah kasihkan syariat yang namanya ikhtiar. Maka para sahabat Rasul itu menjadi orang-orang yang bersemangat dalam ikhtiar. Termasuk juga ketika Allah dan Rasulnya menjanjikan penaklukan Konstantinopel, penaklukan Romawi, penaklukan Persia, kebangkitan Islam di akhir zaman. Para sahabat itu rame-rame gimana caranya orang menjadi orang yang paling berkontribusi untuk hajat atau janji dari Allah dan Rasulnya. Hingga Rasulullah menjanjikan penaklukan Al-Aqsa sejak zaman Abu Bakar sudah mengirimkan pasukan. Dapat enggak Abu Bakar? Enggak dapat. Baru dapat di zamannya
Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi dan lain sebagainya. Itu juga dengan Al-Fatih. Itu kakek-kakek buyutnya itu sudah mengupayakan dulu, enggak dapat, yang dapat siapa? Al-Fatih. Tapi no problem, semuanya hebat di mata Allah. Karena mereka memperjuangkan, meyakini apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya pasti benar. Gitu. Oke ya, jadi tugasnya adalah apa? Mencari potensi terbaik pada diri antum, kemudian pikirkan mau digunakan untuk berkontribusi dalam dakwah itu kayak apa. Saya potensinya jadi tukang pijat. Pikirkan ketika ketemu dengan orang yang dipijit mau ngomong apa tentang Allah. Semuanya bisa, gak ada yang gak bisa. Coba kira-kira ada gak yang dipikirkan di sini sebuah profesi yang gak bisa dikaitkan dengan dakwah? Selama profesinya halal, coba. Ada gak? Profesi saya itu tidur, gimana ya saya bisa dakwah lewat tidur kan gitu. Ada nggak? Nggak ada kan? Ya, kalau ada nanti bisa ditanyakan. Lanjut strategi ini backnya. Penjaga gawang kalau cuma sendirian, nggak ada backnya juga kegulan juga gitu ya. Semuanya maju, semuanya jadi striker semua, yang di bawah banyak golnya. Nah ini ada 3, bisa dihafal belakangnya ya, 3. Apa aja? Kafah, himmah, dan amanah. Ya, sekilas kafah itu apa maknanya? Total. Ya, kalau total itu berarti menjadi spesialis. Kalian tahu kalau sepak bola ada Messi, ada Ronaldo, tahu ya mesti ya? Itu orang bisa main bola atau ahli main bola? Ahli. Kalau bisa main bola kita pun bisa main bola kan gitu ya, tapi enggak ahli. Nah, bedanya dengan orang-orang barat itu mereka tahu persis. Mereka mau dikenal sebagai apa, mereka mau meninggalkan jejak seperti apa, mereka detail di urusan itu. Kita itu enggak, dari kecil tuh diajarkan di sekolah kita suruh bisa matematika, suruh bisa ngapal Quran, suruh bisa apalagi biologi, suruh bisa bisnis, suruh bisa ini, tapi semuanya rata-rata aja, biasa-biasa aja. Jadi nggak jadi spesialis. Nah, tugasnya antum ketika tahu, kenal potensi dirinya, ya, jadilah spesialis. Spesialis apa? Di situ kalian masukin situ. Kalau menjadi penghafal Quran, kalian udah ngapalin hadis, kalian belajar tafsirnya, kan itu detail kan itu. Sehingga kalian akan dikenal sebagai orang yang seperti apa. Nah, kalian pikirkan, aku mau meninggalkan jejak kebaikan apa yang nanti akan ditinggalkan ketika kita meninggal dunia. Total. Yang berikutnya, back tengahnya adalah himmah atau tekad. Harus punya tekad. Orang yang tekad itu berarti orang yang optimis. Ya. Orang punya mimpi ketika cuma mimpi doang, tapi dia tidak meyakini bahwa mimpi itu realistis atau achievable, bisa dicapai. Yang terjadi mau melakukan ikhtiar untuk meraih mimpi enggak? Enggak, dia jadi orang yang enggak pede tuh kan ya, enggak punya tekad sama sekali. Akhirnya ya mimpi aja. Kamu tuh banyak tidur kenapa? Ya, karena saya mimpinya banyak. Jadi butuh tidur terus gitu. Ya, ayo bangun kan itu. Harus punya tekad itu. Enggak punya tekad mustahil ya. Kemudian yang berikutnya ini bab karakter ya. Amanah. Jadi karakternya dia bersemangat totalitas, punya tekad, dan juga dia pastikan karakter kita itu menjadi orang yang amanah. Mulai dari yang kecil, kalian dapat amanah apa, misalnya tugas dari Kiai Nur di sini, kamu ini ya live streaming ini, yang namanya amanah itu harus dilakukan mastatotum. Mastatotum, jangan semampunya ya. Memang ada bahasa terjemahannya itu, bertakwalah kamu dengan mastatotum, sekemampuan kamu. Tapi jangan diartikan mastatotum itu ya aku isone ngene, enggak gitu. Orang yang amanah itu orang yang melakukan sesuatu itu sampai bahasanya titik darah penghabisan gitu. Jadi kalau dulu ketika zamannya ulama, saya siapa itu ya, saya pernah dengar cerita dari ulama ketika didatangi muridnya, dia tanya, "Syekh, mastatotum itu maknanya apa?" Syekhnya enggak jawab, tapi sekarang kamu lari itu ada lapangan, kamu berlarilah.
Saya lari terus saya berhentinya kapan? Ya terserah kamu. Ketika kamu berhenti kapanpun ya terserah. Ya dia lari, dia ngerasa udah capek, dia berhenti. Sudah saya sudah capek lari. Dia lari 1, 2, 3 keliling lapangan. Akhirnya sayanya lepas jubahnya, lari keliling. Kok nggak berhenti gitu. Sampai sayanya berhenti ketika sayanya pingsan. Gledek gitu. Habis itu sayanya udah sadar. Ya, terus saya ngapain kamu melakukan itu? Itulah mastata'tum. Jadi mastata'tum itu bukan menyetandarkan kita, aku kemampuan itu gurisong ini. Nah, selama kita yakin ada Allah yang maha memampukan, kita lakukan aja gitu. Dan ketika dapat amanah satu belum selesai, wong ora iso. Wah, ini sudah kunci kosakata yang mengkerdilkan dan akan memutus harapan kita untuk bisa meraih cita-cita kita. Apa namanya? Gak bisa. Kalau dapat amanah, gak bisa. Gak mau mencoba dulu, gak mau belajar dulu, tapi wah aku raiso, aku bisanya cuman begini. Antum lagi posisi menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa disadari. Loh, padahal Allah menciptakan manusia apa? Dalam kondisi yang terbaik. Ya selama yang dikasihkan amanah ini adalah amanah-amanah yang bahasanya ya memang terkait dengan kita, apalagi terkait dengan potensi kita, ya pastikan antum itu mastata'tum sampai titik darah penghabisan. Ya ini baiknya karakter kita harus ini agar bisa mewujudkan mimpi tadi. Ya. Yang berikutnya Mas, ini pemain tengahnya tadi back, ini pemain tengahnya ada 4, bisa dihafal ya, belakangnya on, vision, action, passion, collaboration. Ya 4. Yang pertama vision. Ya. Orang punya mimpi itu mimpinya punya visi ya. Kayak tadi Rumah Warna punya visi menjadi perusahaan yang profesional yang bisa mensejahterakan dunia dan akhirat. Nah ini berarti mimpinya pinginnya tembus langit kan gitu kan. Ada akhiratnya, nggak cuma urusan dunia. Mensejahterakan, siapa yang mau disejahterakan? Ya pemiliknya, mitra usahanya, karyawannya, terus lebihnya apa? Lingkungannya juga kan gitu. Nah, visi harus kategorinya JOS. JOS ini singkatan. Ya, JOS itu singkatan. J-nya apa? Kalau kalian punya mimpi harus JOS. J-nya adalah jelas. Ya. Nek mimpinya orang jelas, aku pengen jadi orang kaya. Ya, orang kaya, yus pokoknya wong kaya. Ini enggak jelas. Jadi kan kaya itu kayak yang parameternya seperti apa, kayaknya dari apa dari tambal ban, apa dari dodol pecel atau apa, clear kan itu, jelas ya. Terus ada O itu orientasi manfaat. Jangan cuman aku mau jadi astronot, kenapa mau jadi astronot? Ya kayaknya asik aja sih astronot nih, bisa naik ke mana, ke bulan kan gitu. Jok manfaatnya apa yang dipikirkan? Manfaatnya yang manfaat bukan cuma buat diri sendiri. Kalau buat sendiri barangkali ada ya karena kepuasan kan gitu ya. Tapi buat orang lain itu apa manfaatnya? Ya kalau ada manfaatnya memang jadi astronot itu, karena nanti akan di sana akan mengibarkan bendera Panji Rasulullah di bulan akan saya tancapkan gitu ya. Ya bisa jadi gitu kan, tapi jo apa manfaatnya kan itu, kita pikirkan. Nek ora ana manfaatnya ya apa namanya, ini berarti belum visi yang jos kan itu. Terus S yang pertama itu adalah selalu verbalkan. Verbalkan itu berarti diomongin. Ini tanda apa? Bahwa kita pede terhadap cita-cita kita, terhadap visi kita. Ya seperti tadi saya sampaikan, ketika kita ditanya, apa mimpimu? Saya pengen jadi pengusaha. Pengusaha apa? Malu saya sebenarnya usaha kecil-kecilan kok, saya jualan peyek. Misalnya gitu ya.
Ini berarti mimpinya nggak jos. Karena dia sendiri juga nggak pede dengan mimpinya. Ya. Orang yang pede dengan mimpinya, dia akan menjadi orang-orang yang optimis tadi. Sampai bahasanya apa ya, orang ketika dengar ya, semakin orang dengar ngomong, ah ngimpi we, ah mana mungkin, alah kamu tuh terlalu banyak menghayal, itu justru mimpinya semakin bagus. Loh, semuanya hidup orang-orang yang hebat itu semuanya berasal dari mimpi semua, ya enggak? Islam sampai kepada kita itu bermula dari mimpi kan. Maksudnya mimpi itu bisa rohnya Rasulullah kan. Wah, nanti Islam akan menguasai dunia. Itu kan mimpi, padahal waktu itu coba ketika perang Khandaq Rasulullah lapar, para sahabat makan aja susah. Saman Al-Farisi punya ide harus ngeduk parit kan gitu. Sementara dikepung oleh kafir Quraisy, bersekutu dengan Yahudi dan lain sebagainya. Ini makan aja susah, jumlahnya enggak lebih banyak dari musuhnya, disuruh berperang. Tapi Rasulullah katakan apa? Nanti kita akan menang. Konstantinopel akan, Romawi akan takluk, Persia akan takluk. Itu kan ngimpi, ya enggak? Kalau kita kira-kira kalau kita waktu itu jadi sahabat, kita akan ngomong sama Rasulullah apa? Kalau tidak dengan keimanan, ngimpi sul. Ngimpi nih Muhammad nih kan gitu. Iya kan? Jadi kita enggak apa-apa ketika kita punya mimpi itu, kita ngomong sama orang gitu. Terus orangnya, alah, kok kayak turu gitu. Gak apa-apa, no problem. Kita punya Allah. Ya. Allah itu dengan kun fayakun aja bisa mendatangkan semuanya dengan sebab maupun tanpa sebab. Tugas kita adalah apa? Berprasangka baik kepada Allah. Ya. Terus kaitannya dengan prasangka baik kepada Allah ada S yang kedua, yaitu selalu visualisasikan. Visualisasi berarti apa? Dibayangkan. Orang yang membayangkan cita-citanya tercapai, efeknya apa? Orang yang cita-citanya tercapai akan mendapatkan efek apa? Seneng nggak? Bahagia nggak? Kan akan bahagia kan? Karena apa yang dicita-citakan itu tercapai. Lah, orang bahagia itu ciri-cirinya apa? Iya, senyum gitu kan ya. Apalagi semangat, bangun pagi wah bergairah kan gitu ya. Karena apa? Wah, apa yang dicita-citakan itu berhasil. Tapi apakah itu nunggu berhasil dulu? Kalau nunggu berhasil dulu, standar kita akhirnya apa? Kita ketika cita-citanya nggak tercapai, murung, sedih, nggak optimis, itu namanya suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi orang-orang yang husnudzon kepada Allah, yakin bahwa Allah itu maha mewujudkan apa yang menjadi doa kita, apa yang kita ikhtiarkan, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Jadi kalau yang di sini kok pagi-pagi menjalani hidup itu kok isih muram, isih ini belum punya mimpi yang jos. Kalau punya mimpi yang jos, ini orang yang bersemangat, vibe-nya udah dapat duluan nih. Vibe apa? Vibe bahagia ketika akan dapetin semua cita-cita kita, mimpi kita. Ini orang yang husnudzon pada Allah. Coba para orang-orang pendahulu kita, para salaf ya, para sahabat, mereka hidupnya susah enggak? Susah, tapi mereka bisa bahagia enggak? Bisa bahagia karena husnudzon sama Allah, dekat sama Allah. Allah tanamkan ke dalam hatinya, ke dalam kolbunya. La tahzan, la khauf, gak sedih, gak takut. Oh, itu yang paling besar itu, namanya sakinah. Tanamkan sakinah ke dalam hatinya. Barangkali orang ngelihatnya ini kok orang kayak gitu aja gini, enggak tahu gitu loh. Ternyata dia menjadi orang yang berbahagia. Betapa banyak orang yang banyak duitnya tapi enggak bahagia kan? Sampai bunuh diri, sampai macam-macam lah, kena mental illness lah, kena sakit jiwa dan lain sebagainya gitu loh. Na'udzubillah. Ini orang-orang yang enggak punya pegangan hubungan sama Allah, hidroksila billah. Ya, jadi harus jos ya, tadi jos apa? Jelas, orientasi manfaat, selalu verbalkan dan selalu visualisasikan. Selalu verbalkan utamanya kepada siapa? Orang yang dekat-dekat dengan kita. Siapa ya? Guru kita, teman kita, yang vibe-nya positif nih, orang tua kita, saudara-saudara kita, agar apa? Didoakan, minta didoakan ya.
Terus kemudian apa? Divisualisasikan seakan-akan itu tuh tercapai, pasti tercapai, sehingga kita apa? Vibe-nya adalah bahagia dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kemudian action. Ya. Kalau sudah mimpi ya jangan cuma mimpi aja, action lah. Kerja keras lah, tapi nggak cuma keras ya, tapi kerja cerdas. Kerja cerdas. Artinya ya kita punya tools yang bisa dimanfaatkan. Ini penjelasannya panjang. Selain kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Ya, cukup dimengerti lah ya ini ya. Kemudian yang ke-7, pemain tengahnya adalah passion. Passion itu kita orang yang melakukan sesuatu karena passion, itu yang terjadi adalah apa? Enjoy, menikmati. Saya itu heran dengan orang-orang yang suka mancing. Saya tidak mendapat passionnya dalam mancing itu. Tapi orang mancing ya bisa sampai jam 12 malam, bisa sampai tengah laut berhari-hari gitu, cuma mancing, padahal mancing cuma diem aja gitu ya. Ngapain kan gitu. Ya, karena itu bukan passion saya cuma kalau suruh 1 jam 2 jam aja udah gak kuat gitu. Itu gak ada passion di situ. Nah, pastikan ketika antum punya mimpi, passionnya dibawa ke situ. Sehingga ketika antum melakukannya, misalnya pengen jadi pengusaha nih, pengen jadi orang kaya nih, pengusaha, pengen nanti punya karyawan banyak. Kalau yang gak punya passion, baru sebulan 2 bulan gak punya hasil, yang dilakukan apa? Udahlah mending kerja aja yang pasti-pasti aja lah. Ternyata bisnis itu ya ora jelas kan gitu. Tapi kalau punya passion, dia masih rugi, bangkit, bangkrut, bangkit. Setahun 2 tahun belum berhasil, dia jalani lagi. Nah itu berarti dia punya passion. Hadirkan passion itu ketika antum sudah memilih satu potensi besar pada diri antum. Ya, orang passion itu mampu bertahan lebih lama. Orang passion itu mampu untuk bersabar dengan segala bentuk ujian-ujian dalam perjalanan meraih cita-citanya. Terus tadi yang terakhir apa? Vision. Yang kedua, action. Yang ketiga, passion. Yang keempat, collaboration. Ya, berkolaborasi. Jadi kita dalam merajut mimpi kita itu kita juga butuh orang lain. Ada butuh mentor, ada butuh teman, ya, utamanya teman nih. Memilih teman itu adalah memilih masa depan. Ya, jangan pernah salah milih teman. Karena kita itu bukan orang yang bisa mewarnai, sudahlah, nyerahlah gitu loh. Ya kan? Maksudnya kita sendiri masuk ke dalam lingkungan orang 5 orang misalnya gitu. Pertemanan kita itu orang yang beda sama kita, beda keyakinan dengan kita belum tentu bisa mewarnai, yang ada malah kita terwarnai. Benar enggak? Realistis saja. Jadi mulailah dari apa? Pilih lingkungan, pilih teman yang itu kondusif untuk bisa mencapai cita-citanya kita. Kita adalah 5 teman kita dibagi 5. Gitu. Itu kata motivator gitu kan ya. Tapi juga relate dalam Islam juga seperti itu. Kita suruh milih, kalau berteman memang dengan siapa saja, tapi bersahabat itu milih-milih gitu loh. Jangan sampai kita salah, karena kita bergaul dengan penjual minyak wangi akan kena wanginya. Bergaul dengan pandai besi ya juga terkena percikan apinya. Ya, kolaborasi. Pilihlah komunitas dan memilih kawan yang itu sebagai masa depan kita. Oke, next. Yang terakhir adalah pemain depannya. Ini para pencetak golnya. Ya, 3 ini ya adalah jembatan antara mimpi dengan kenyataan. Kalian tadi udah merajut mimpi kan, punya visi, punya ini, punya passion, punya himah, punya totalitas ini dan lain sebagainya. Tapi kalau tanpa 3 ini mustahil mimpinya akan tercapai. Nah, 3 inilah yang berat. Kalau kemarin merajut mimpi aja bisa gitu. Tapi ngelakuin ini belum tentu. Inilah jembatannya mimpi menuju kenyataan. Yang pertama adalah disiplin. Orang-orang hebat baik kafir maupun muslim adalah orang yang disiplin.
Islam sendiri ngajarin disiplin nggak? Disiplin 5 waktu tuh, adzan, sholat suruh tepat pada waktunya, suruh wudhu dengan baik kan gitu, niat harus detail dan lain sebagainya kan, itu bagian dari apa? Disiplin. Dan Islam penting sekali, Islam masalah waktu gitu ya, tidak membuang-buang waktu. Sudah selesai dengan urusan yang satu, suruh berganti dengan urusan yang lain kan, ini bab disiplin. Jadi kalau kita tidak menanamkan kedisiplinan dalam diri kita, ya sudah, jauhlah, mimpinya besar, mimpinya. Tapi realitanya ya itu cuma ngimpi aja gitu. Mau pengen menjadi penghafal Quran yang mutkin, suruh disiplin murojaah, gak mau, kira-kira bisa nggak? Ya ngimpi aja kan nggak? Apakah tiba-tiba laduni kita langsung menghafal Quran langsung dengan mutkin? Nggak bisa, semuanya harus diupayakan. Kemudian striker tengahnya namanya komitmen, harus punya komitmen. Komitmen berarti ini bab tentang kita itu harus menancapkan pada diri kita itu reward and punishment. Jadi gini, teman-teman di sini, adik-adik ya, jam murojaah jam berapa? Setiap hari? Bebas atau yang paling berat itu jam berapa kalian murojaah? Habis subuh ya, habis subuh murojaah, habis ngantuk ini dan sebagainya kan itu. Gimana caranya agar kalian bersemangat? Caranya kalian bikin komitmen. Komitmen berarti itu ada reward and punishment-nya. Ya, misalnya difasilitasi oleh Kiai Nur gitu ya. Barang siapa yang murojaah di subuh tidak tidur sampai surup, maka setelah itu selesai mendapatkan emas seberat 5 gram. Kira-kira kita lakukan nggak? Kita lakukan ya. Tapi belum tentu juga. Ketika kita tidak kasih punishment, 1 gram itu besok aja nggak apa-apa lah. Yang sekarang 2 gramnya lewat nggak apa-apa lah. Besok masih ada peluang lagi kan itu. Peluang nggak datang sekali tapi berkali-kali kan pikirnya kita gitu. Tapi kalau dikasih reward juga kita kasihkan punishment sekalian. Tapi barang siapa tidak melakukannya, maka yang terjadi adalah suruh nyapu 1 lapangan Paseban itu suruh nyapu kan itu. Kita membayangkan, wah bangane kok nyapu kono ya mending murojaah ya. Wis entuk hadiah, wis juga bebas dari nyapu kan itu. Otomatis dia akan punya komitmen tadi, akan melakukannya. Sama ketika kalian itu punya mimpi, aku pengen jadi pengusaha gitu. Komitmen kalian meskipun nggak dikasih punishment reward dari yang ngajarin pengusaha, tapi yang tanamkan dalam diri antum mentalitasnya gini, kalau aku nggak jadi pengusaha, aku kapan mau mengajikan orang tuaku? Orang padahal mengajikan orang tua itu biayanya sekian, kayaknya kalau jadi karyawan ini kayaknya, nah misalnya kan gitu. Ini kan bikin komitmen. Sehingga aku nanti akan menghukum diriku kalau hari ini saya tidak melakukan satu upaya jualan, nggak laku sehari, aku hari ini punishmentnya adalah aku nggak makan enak. Aku makannya cuma nasi sama garam aja. Misalnya gitu. Nah, kalau bisa bikin komitmen ini keren. Nah, namanya udah adzan, satu lagi namanya antusias. Ini penting. Orang antusias itu berarti apa sih antusias? Ya bersemangat ya. Gini loh, orang kalau antusias mau nonton bola, suka banget sama bola, permainannya mainnya jam 7, dia dari asar udah datang. Ya enggak? Wah, antusias kan itu. Ketika orang berantusias dengan ilmu, dengan majelis ilmu, dia datang paling depan, dia siapin semuanya kan itu. Dia udah murojaah dulu gimana, itu antusias. Nah, itu harus jadikan antusias. Kan enggak mungkin kita pengen jadi pengusaha ketika justru lagi diajarin pengusaha, apa sih inilah kayaknya enggak banget deh kan itu. Ini namanya enggak antusias, ini namanya modal ngomong doang kan itu. Nah ini 3 ya, cukup dipahami ya, ini harus ada.
harus ada. Kalau nggak ada ini, ya bye-bye. Mimpi hanya sekedar mimpi besar, tapi selebihnya ya mimpinya nggak jos. Nah, walhasil bisawab itu yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga bisa diambil manfaatnya karena sudah zuhur. Sini zuhurnya jam berapa? Sama kayak adzan atau enggak? Matur nuwun Mas Nur. Masya Allah. Satu pertanyaan, ada yang mau? Satu pertanyaan, ada ya? Gak ada, bingung mau tanya apa? Baik, secara garis besar, Mas Nanang. Oh iya, yang tanya beda-beda. Oh, Mbak tahu kan? Apa Mbak Alfi? Cara belajar untuk biar bisnisnya lancar sama akhirnya juga dapat gitu ya intinya. Ya, yang jelas semua amal itu kan butuh ilmu ya, itu ilmu. Tapi ilmu yang pertama adalah ilmu niat. Ya, karena semua dari buku-buku ilmu agama Islam itu mesti yang dibahas di awal adalah niat. Nah, kita mau melakukan niat misalnya atau pengen jadi pengusaha gitu ya. Ini ada 3 niat nih. Orang ada yang niatnya yang pertama adalah niat material. Kamu mau bisnis karena apa? Aku mau kaya, aku mau ganti HP, aku pengen beli mobil, pengen beli rumah. Ini berarti niatnya karena pengen dapat profit doang nih kan itu. Ini orang kafir seperti itu nih. Mereka bersemangat dalam cari duit hanya karena pengen dapetin duitnya. Ya ini juga nggak salah ya. Memang rata-rata yang belum tahu ilmunya mesti pengennya dapat profit doang kan itu. Tapi ini sebenarnya adalah niat yang paling lemah. Kalau kita niatnya itu, misalnya aku mau ganti HP nih, aku mau bisnis mau jualan inilah, mau jualan tempe nih di pinggir jalan. Karena apa? Mau beli HP. Tapi ini nggak akan jadi niat yang besar ketika apa? Kayaknya HP kayak gini juga nggak apa-apa deh. Yang penting kan udah punya HP, nggak ganti dulu nggak apa-apa. Akhirnya dia nggak semangat dalam jualannya. Nah, biasanya orang yang cuman niatnya karena duitnya belum datang dia nyerah. Nah, ini berarti kan paling lemah nih. Nah, ada niat tingkatan yang di atasnya, yaitu tingkatan emosional. Kalau tadi material, ini yang tingkatan yang lebih tinggi adalah emosional. Biasanya tingkatan emosional ini didapat dari orang-orang yang apa ya, secara ini barangkali ngelamar kerja di mana-mana kok nggak diterima. Iya, aku kudu tak buktikan aku bisa kan gitu. Akhirnya dia bisnis, jualan apa saja, banting tulang karena pengen membuktikan kepada orang-orang nih bahwa aku juga bisa sukses. Atau dia dicibir teman-temannya gini, akhirnya dia bersemangat untuk bisnis agar bisa menunjukkan eksistensinya kepada orang lain. Ya itu berarti karena emosional. Ini bisa bertahan lebih lama. Ini kayak orang-orang Batak, orang Madura pantang pulang sebelum sukses gitu kan ya. Dia mau bangkrut, mau ini tuh tetap akhirnya jadi sukses juga. Pulang nggak mau pulang itu dalam keadaan tidak sukses. Ini emosional. Tapi ada tingkatan yang paling tinggi. Harusnya kita yang sudah kenal Islam ini tingkatnya yang paling tinggi. Tingkatnya yaitu spiritual. Ya. Kita niatnya bisnis bukan cuman urusan harta, tapi disampaikan sama Momi tadi apa? Berkah. Mau cari keberkahan. Karena bisnis ini cuma jadi wasilah, kerjaan cuma jadi wasilah. Parameternya apa? Meningkatkan kadar ketakwaan kita. Meningkatkan amal-amal kita semakin dekat sama Allah atau justru semakin jauh. Kalau justru semakin jauh itu namanya magrur. Magrur berarti tertipu. Orang nampaknya banyak amal soleh, nampaknya sudah hijrah, pakaiannya syar'i dan sebagainya. Tapi dia malah tambah jauh dari Allah. Ini berarti magrur, dia tertipu kan itu. Justru semakin jauh dia sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti yang harus diupayakan tadi, cari ilmunya gimana caranya agar motivasinya kita itu
motivasi spiritual. Jadi antum sudah dalam koridor yang benar, itu dekat dengan Quran, ada majelis-majelis, itu semua mesti punya korelasi. Dan ketika kita punya mimpi, Allah akan datangkan sinyal-sinyal, tanda-tanda untuk meraih mimpi itu. Oh, ada dihadirkan ini, oh didekatkan dengan ini, oh ada di komunitas ini. Nanti akan ketemu. Tugasnya adalah husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Nambahin? Adzan. Oke, baik, nggak apa-apa nggih. Jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara aku pengen jadi pengusaha, tapi aku juga pengen penghafal Al-Quran gitu maksudnya? Hah? Bagaimana? Itu tadi Menerapkan ilmunya. menerapkan ilmunya, Dia kan bawa penghafal penghafal Quran, Quran. terus Tapi pengen sukses juga di usahanya, gimana menerapkannya gitu. Bener ya? gitu. Iya. Ya itu ya seperti Bapak tadi niatnya gitu kan. Niatnya dulu. heeh. Yang kedua ya, apa namanya, menghafal Quran itu juga sebenarnya bisa dibisniskan. Maksudnya dibisniskan itu begini, bukan terus kita menjual ayat gitu ya. Tapi kenapa antum nggak jadi buka toko Al-Quran, bikin percetakan Al-Quran, jadi reseller Al-Quran, misalnya gitu. Jadi tukang desain Al-Quran, kan bisa semuanya, kan gitu. Jadi jangan berpikir kalau ngapalin Quran ini bisnisnya harus nggak ada konteksnya dengan Al-Quran. Ini bisa kok, semua bisa dibisniskan. Dan itu nggak menyalahi aturan, namanya apa namanya, itu namanya jual beli kan dibolehkan kayak gitu. Itu sih Mbak, praktek aja. Tapi tadi yang ilmu yang penting apa? Niat, jangan sampai salah niat. Selebihnya praktek-praktek itu ya nanti ada ilmunya tersendiri. Mau jualan online, mau ini ya butuh ilmu lagi nih ya. Mencapai akhirat tadi butuh ilmu, sampai dunianya juga butuh ilmu. Tapi yang harus kita pikirkan gini, kalau Allah aja bisa ngasih akhirat sama kita, dunia buat Allah itu remeh-temeh. Enggak, Allah kan katakan dunia ini enggak lebih berharga dari sayap seekor nyamuk kan? Gitu kan? Berarti kan remeh-temeh itu. Wong-wong kafir aja dikasih dunia sama Allah kok gitu loh. Kita yang dijanjikan akhirat, Allah bisa ngasih akhirat yang jauh lebih mahal dari dunia, mudah saja kalau Allah mau ngasih dunia buat kita. Nyoh kan gitu loh. Tapi kan kita bukan apa namanya, bukan yang dicari cuman dunia kan gitu. Kalau kita mau dicari dunia jadi wong kafir aja sudah beres kan gitu. Ya, yang jelas kita tadi parameternya ketika kita kejar akhirat, tadi kata siapa, Hasan Al Basri, banyak yang dia lihat dunianya juga dapat. Tapi kalau cuma cari dunia, dia malah belum pernah ngelihat orang yang cuma cari dunia dapat akhirat. Nah, gitu. Sampun ya. Oke. Ya, nah tadi dijanjikan dapat hadiah ya. Oh iya. Ya nanti hadiahnya diambil di rumah warna ya. Ya, ambil tas Wah, nanti. Masya Allah. Kita sama mahal loh, Mbak. Ya kapan aja datang ke sana nanti Iya. bilang aja atau pas Mas Nur ke sana. Masya Allah. Oke. Baik. Jazakumullah khair kepada Mbak Ani dan Pak Nanang, Mas Nanang sudah memberikan nasihatnya bagi kita semuanya. Ini sebenarnya ilmu daging ya. Ngerti ilmu daging nggak? Itu daging ayam ya. Ilmu yang benar-benar harus teman-teman dapat kalau di seminar-seminar itu mahal kayak itu. Ini sering disampaikan seperti itu. Jadi pengalaman beliau ini yang kemudian membuat beliau sampai bertahan sampai hari ini. Karena apa? Niatnya tadi gitu. Niatnya ketika berdagang, punya rumah warna, punya toko itu untuk dakwah. Tadi kan ada namanya CSR. Tahu CSR nggak? Tahu nggak? Nggak tahu? CSR tahu nggak? Nggak ngerti? CSR itu adalah bagian yang harus dikeluarkan perusahaan untuk dibagikan ke orang lain. Bisa untuk program-program kayak gitu. Nah, gitu. Masya Allah. Salam. Mbak Tika. Gitu ya. Itu Masya Allah luar biasa. Jadi ilmu daging dah antum dapat, tadi disiplin, komitmen dan kerja keras juga harus diperbaiki. Nah, teman-teman SPA ini jadi sebuah tanggung jawabnya teman-teman karena sudah diberikan ilmu ini segera diterapkan dan saling kolaborasi. Teman-teman yang kemudian diingatkan dia juga jangan jangan minder kayak gitu. Misalnya
Tadi kalau Mbak Alfi tanya Quran bisa dijadikan bisnis, bisa. Lah Quran yang kita fundraising wakaf itu juga bikin jadi bisnis kayak gitu. Sampul Quran yang kemudian diganti seperti itu juga bisnis gitu Mbak Alfi. Gitu guys teman-teman ya, karena ini sudah mepet duhur dan sudah jamnya. Terima kasih waktunya teman-teman. Silahkan nanti diresapi, dipelajari lagi yang sudah disampaikan Mas Nan dan Mbak Anim. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalan dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.